Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel Cuan Saham Jasa Teknikal dari Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 5 Desember 2023, hari yang cukup menarik untuk IHSG. Sempat melemah, tapi closingnya ada tarikan yang cukup signifikan. Dan seperti biasa, nanti kita akan masih IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik link sosial base deskripsi, dan nanti bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau sudah waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support teman-teman gratis, tinggal klik aja. Sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena konten setiap hari di cuan saham sampai Jumat harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari ini transaksinya cukup besar, tapi kelihatan rebalancing di belakang ya, 13,3 triliun dengan pergerakan asing. Hari ini net sell total 625 miliar. Dominan di pasar reguler 599 miliar, sedangkan di pasar nego net sell juga 26 miliar. Market dominan koreksi baik Asia, Europe maupun US, dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Yang pertama ada Telkom 95 miliar, lalu BRPT 26 miliar, Unilever 21 miliar, Medco 20 miliar, INDF 10 miliar, JSMR 8 miliar, Tower 1 miliar, Java 6 miliar, Excel 5 miliar, CTRA 5 miliar, MDKA 3 miliar, INKP 3 miliar, Bivin 2 miliar, Astra 1 miliar, Friends 1 miliar, ICBP 1 miliar, Pakuan 1 miliar, dan Auto 1 miliar juga. Kita masuk saham jualan asing, ada Telkom 95 miliar, BRPT 26 miliar, Unilever yang dijual asing ada BBRI 179 miliar, BPCA 160 miliar, Bank Mandiri 61 miliar, Unit Tractor 56 miliar, Brand 37 miliar, NCKL 26 miliar, BBNI 26 miliar, Inco 24 miliar, MNCN 23 miliar, Adero 22 miliar, Alfamart 19 miliar, S1R 17 miliar, MAPI 17 miliar, Antam 17 miliar, ITMG 16 miliar, MBM 14 miliar, Cuan 12 miliar, AMMN 12 miliar, dan SMGR 8 miliar. Oke, kita langsung masuk ke aset teknikalnya IHSG dulu. Cuman juga ya, ini lama saya nggak konten ya, jadi ya kembali lagi ke CCS. Bagi teman-teman juga yang kemarin merasa mendaftar grup Telegram CCS untuk bulan Desember 2023 sudah dimulai ya, dan invitasinya silahkan dicek di email masing-masing. Kalau masih ada kendala bisa menghubungi saya melalui DM Instagram @cuan-cuan-saham. Kita masuk ke transaksinya, di mana hari ini ke analisa teknikalnya ya. IHSG sempat melemah dan menguat pada market menuju close. Sebelum kita ke view kecil, kita ke view besar dulu, di mana saat ini IHSG terlihat berada di area resist ya, itu di sekitar 7100 sampai 7120 area resist dari IHSG. Kemarin sebenarnya terjadi reject hari Senin, itu rejectnya cukup kuat, dan proyeksi saya hari ini ada potensi untuk swing low terlebih dahulu, terkoreksi ya, ini dengan target sekitar 7000. Cuman ternyata hari ini ada tarikan ketika closing, tapi agak kurang enak sih tarikannya, jadi ada potensi besok melanjutkan pelemahan dulu seperti itu. Yang jelas untuk sekarang kita berada di pergerakan kecil ya, di mana resist itu 7100, sedangkan support itu di area 7050 sampai 7000 ya, jadi bisa gunakan patokan kecil itu. Kalau misalkan dia break ke atas itu cakep, tapi kalau jebol ke bawah itu bakalan kurang bagus, tinggal gunakan area tadi. Kalau kita ke view lain, ini kita IHSG masih punya yang namanya uptrend channel, dan selama uptrend ini tidak patah harusnya masih oke. Kalau misalkan patah gimana mas? Kalau misalkan patah mentok-mentok harusnya sampai 6.900 doang. Tapi selama nggak patah ya IHSG bakal terus naik karena dia masih dalam kondisi uptrend. Kalau teman-teman pengen manual bisa pakai uptrend channel, tapi kalau misalkan mau yang otomatis bisa gunakan EMA 20. Selama nggak patah EMA 20-nya, pergerakan IHSG harusnya masih oke. Tinggal kita lihat ketika nanti dia uji resisten. Dan ya kalau misalkan dia lewat 7100 ya, closing di atas 7100, last defense-nya adalah 7300. Tinggal kita perhatikan apakah di sana dia berhasil lewat atau enggak. Dan ya yang penting sama, gunakan area tadi, support 7050 sampai 7000, sedangkan resistnya di 7100. Dan yang sama selalu batasi resiko aja. Kita langsung masuk beberapa pilihan. Saya mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Kita bahas satu untuk Big Bang. Saya pengen coba cek si BBRI top red sell hari ini. Oke, kita perhatikan hari ini BBRI turun, dia turun 0,91%. Candlenya cukup kuat dan volumenya pun juga terlihat mengecil, tapi ya
So far so good. Terakhir BBRI dia bottom di area 4.800. Area tersebut adalah area yang sebelumnya resist menjadi support, kena uptrend line juga. Ada view waktu itu ya, kalau teman-teman ngikutin view BBRI yang terakhir, ini di sekitar uptrend line, ditambah juga resist become support dan terjadi rebound yang cukup kuat. Reboundnya menembus 2 downtrend line, 1, 2 sudah di break semua, dan kita bisa tarik Fibo dari atas sampai ke bawah. Dan sesuatu yang wajar, memang BBRI ini sudah kena area pullback. Itu Fibonacci 0,618 sampai 0,786. Dan kemarin pun dia juga sudah nutup gap ya, jadi utangnya sudah lunas untuk yang di atas. Dan satu hal yang agak kurang enak pun juga kemarin dia sempat open gap 2 kali BBRI ini. Ada satu gap di sini 5375 sama satu gap lagi di sini 5125 tuh. Dan ya ada arah kalau memang nanti BBRI jebol, dia jebol sini ya 5275, itu ada potensi dia nutup yang 5100 dulu. Seperti itu. Simpelnya untuk sekarang kita gunakan uptrend line. Ini mirip kayak chart IHSG tadi ya, karena memang dia beta juga beta 1. Kalau memang dia jebol yang 5275, maka ada arah BBRI mau nutup gap yang di 5125. Untuk sekarang support bisa digunakan di sini 5275, lalu 5125, baru setelah itu di area 5000. Kita lihat transaksinya hari ini kurang oke, asingnya keluar banyak, juga terjadi distribusi untuk hari ini. Jadi ya transaksi sudah mengikuti price actionnya. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk BBRI saya lanjutkan, kita cari yang ada spreadnya. Saya ingin bahas MNCN. Entah kenapa kemarin juga terlihat seliweran MNCN ini. Terus juga manuver-manuver dari ownernya kita bahas sekarang. Hari ini MNCN turun, dia turun 5,69% dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar. Ini volumenya agak kurang enak. MNCN saham downtrend, kalau kita zoom out sudah kelihatan jelas ya, baik dari tahun all time high-nya bahkan sampai sekarang juga. Dan terlihat kemarin dia dari rebound yang cukup kuat di 358. Volumenya gede-gede di bawah, itu indikasi yang bagus. Naik sampai 414, koreksi, dan kemarin sebenarnya ada view dia bikin continuation ya, bullish flag di sini. Tuh, yang mana sudah di break, tapi ternyata hari ini kena buangan yang cukup masif ya. Target kenaikan itu bisa kita lihat ada di sini sekitar 440. Cuman kalau kita lihat sudah ada reject dari si MNCN ini seperti itu. Nah, untuk sekarang kita bisa tarik Fibonacci dari sini ya. Ini baru yang di break, soalnya baru yang di sini. Itu dari 515 sampai kita tarik bawah itu ada di 356. Nah, dan ini adalah beberapa resist dari MNCN. Sebenarnya untuk saat ini ya, selama dia tidak jebol yang 390, MNCN masih oke, karena di situ adalah slow supportnya dia. Tapi kalau dia jebol 390, ada potensi dia bisa kembali ke 368. Tinggal gunakan area tersebut. Untuk big view, jelas ini bukan saham swing, karena dia masih downtrend parah. Buat yang day trade, TS-nya harus ketat karena dia sudah ada buangan. Untuk support tadi 390 sampai 388, baru next-nya ada di 380 sampai 366. Kita lihat transaksinya, price action jelek, big view jelek, transaksi juga auto jelek. Dan ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk MNCN saya lanjutkan, kita coba cek, kita cari yang ada spread, masih di yang jualin asing. Saya pengen masuk ke yang dibeli asing deh untuk hari ini. Saya pengen update view-nya BRPT. Ini juga sempat rame ya, sampai Pak PP jadi orang terkaya nomor 1. Oke, kita bahas BRPT. Cukup menarik view-nya. Hari ini BRPT dia naik 3,45%. Candle-nya bagus, volumenya pun juga bagus semenjak bottom ini ya. Kelihatan kalau buyer-nya mendominasi. Terakhir BRPT dia ini saham konsolidasi Symmetrical Triangle dan berhasil breakout di tahun 2023. Naik sampai menyentuh same high-nya. Ini kita sedikit flashback ya. Dia naik sampai same high-nya dan tidak berhasil breakout. Artinya ada potensi BRPT ini sudah masuk ke fase sideways. Yang sebelumnya dia Symmetrical Triangle, lower high dan higher low. Sekarang dia sudah masuk sideways, same high, same low. Harusnya sebenarnya kalau dia kemarin sideways itu sampai ke 700. Tapi ternyata di 900-an ini BRPT ada perlawanan. Dan itu adalah indikasi hal yang sangat menarik. Karena kalau misalkan dia ini terbentuk higher low, maka next dia akan higher high. Itu view terakhir kita kalau teman-teman masih ngikutin. Nah, terakhir BRPT bottom di 950, menguat naik kemarin kejedot di 1285. Dan area tersebut adalah kita tarik sampai bawah 950. Nah,
itu area sekitar Fibonacci 0,618. Jadi memang koreksi adalah sesuatu yang sangat wajar, apalagi rejectnya juga cukup kuat. Kemarin sempat ada view juga, itu dia membentuk uptrend channel dan ada potensi rebound di sini, tapi ternyata nggak patah dan akhirnya koreksi sampai 945. Satu hal yang menarik saat ini ya, ini sudah bikin kaki kedua si BRPT ini. Artinya di sini kan dia uptrend, di sini dia downtrend, lower high, lower low. Di sini dia mulai sideways. Dan ketika saham sideways dia membutuhkan konfirmasi, either itu breakout maupun breakdown. Artinya untuk saat ini BRPT ini selama tidak jebol 945 arahnya masih bagus. Sedangkan kalau misalkan dia break area 1275 akan ada konfirmasi yang bagus untuk si BRPT. Tuh, jadi kira-kira view-nya seperti inilah. Kalau break atas dia cakep, tapi kalau misalkan jebol bawah dia koreksinya juga bakal lumayan. Nah, untuk setup ada terbentuk sebuah bullish flag ini, agak kelihatan patternnya tuh, dan support kecil 1000, selama nggak jebol 1000 arahnya dia bagus menuju ke atas ya. Nih target ke sekitar sini kalau misalkan dia breakout 1000. Tapi kalau misalkan dia breakout 1050. Tapi kalau misalkan dia jebol 1000 ada potensi uji 940 lagi. Dan kalau jebol yang 940 baru BRPT jelek. Artinya kalau misalkan sekarang mau dieksekusi, kalau mau pakai support kecil bisa stop loss di bawah 1000. Tapi kalau misalkan pakai support besar bisa stop loss di bawah 940, tinggal diatur uangnya karena spreadnya lebih lebar. Kalau breakout area 1075 ada konfirmasi dengan target di sekitar 1170 sampai 1200. Kalau break yang 1200 itu baru cakep karena dia bakal uji high lagi di 1500. Kita lihat transaksinya, mulai ada coveran setelah beberapa waktu taking profit ya. Ini pergerakan yang cakep sebenarnya, dia sudah tidak di fase akum. Jadi ketika naik disertai distribusi, turun taking profit, ini terjadi reakum lagi. Cenderungan bagus, tinggal kita lihat konfirmasinya. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk BRPT saya lanjutkan. Saya pengen coba cek GSMR, ini naiknya juga lumayan. Oke. Ini GSMR naik, dia naik 3,64%. Candlenya cukup menarik, solid dengan volume yang tidak terlalu besar. Terakhir GSMR kita punya big view, itu pakai setup inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, breakout, retest, higher high, retest lagi satu kali, retest lagi dua kali, dan sekarang support sudah terbentuk di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman punya average di bawah 3.900 ya, di bawah 4.000 itu udah super aman ya, tinggal ikutin trend following aja. Dan sekarang TS juga sudah muncul baru di sini 4.400. Jadi intinya kondisinya sudah enak. Nah, GSMR terlihat menguat walaupun kalau saya lihat agak kurang oke bentuknya karena dia berpotensi membentuk yang namanya rising wedge. Walaupun ini masih potensi ya, atau uptrend channel pun juga bisa juga sih. Jadi belum terlalu kelihatan. Simpelnya untuk sekarang masih bisa trend following karena dia sudah membentuk uptrend, higher low higher high dan seterusnya, dan dia juga baru saja breakout area resisten. Kalau kita agak imajinatif, kita bisa melihat sebuah ascending triangle 1, 2 dan dia berhasil breakout dengan target selanjutnya GSMR-nya ada di sini. 5.700 itu adalah area sekitar ya sini. Nanti mungkin berita-beritanya menyusul ya, apakah bikin jalan tol di IKN dan lain sebagainya. Yang jelas IDIK Infra salah satu yang terdukung ketika ada proyekan itu. Cuma intinya untuk sekarang by price action ada arah yang cukup menarik dari si GSMR. Untuk support terdekat saya rasa masih cukup jauh, itu di sekitar sini. Ini support terdekatnya 46 lah, 4650, 4670. Dan kalau yang 48 ini belum bisa dibilang support sih kalau menurut saya. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman mau cicil beli dari 48 ya nggak masalah juga, tinggal pasang stop lossnya di bawah support yang sudah confirm. Nah, misalkan kayak gini ya, resikonya 4,5%, nanti rewardnya tinggal ditarik, target 57 itu sekitar 4.800. Itu kalau view bagus ya, kalau view jelek yang rising wedge tadi. Intinya sama, batasi resiko aja, gunakan area tadi. Kita lihat transaksinya juga auto cakep, terlihat di price actionnya masih nurut dengan moving average juga, artinya membentuk trend yang sehat. Intinya sama, gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk GSMR kita masuk ke yang merah-merah. Kalau ada yang menarik kita bahas. Gila, gajah tunggal dibanting ini. Kurang ada yang menarik untuk yang merah-merah. Saya pengen lihat yang hijau dulu aja. Dan IDX Health pada rebound ya. Ini karena kalau kita lihat berita kasus-kasus COVID-nya juga mulai kencang lagi. Apa kebetulan? Nah, saya rasa tidak.
Tapi entah kenapa saya nggak pengen bahas ide health, karena apalagi khususnya farmasi ya, terlalu berisiko kalau menurut saya. Kayak itu dulu konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf ya kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe. Nah, support mantu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.